kaki ayam setengah aku ini. Nyanda tanam begitu. Oke, selamat siang, Mbak. Ya, siang. Bagaimana, Bro? Orang buku dapur lagi, Mbak, di channel NL Studio. Jadi sedikit mau gale-gale ini. Ya, Apa Mbak P keseharian, toh? boleh sekali. Kalau nggak salah dengar juga masyarakat di sini bilang Abah ini pengusaha sekaligus pembawa aspirasi masyarakat. Ya. Tuh. Jadi kita penasaran. Begitu juga pasti kan orang-orang penasaran tuh. Apa ini Abah P keseharian? Tapi mulai dulu perkenalkan diri dulu Abah toh. Oke, nah. Jadi Abah P nama lengkap mungkin toh. Abah P keseharian bagaimana? Oh, oke. Jadi semua iya, soalnya kalau mbak cerita Abah kan nanti kan terlalu banyak ini Abah. Iya toh? Iya. Jadi perlu kita Banyak sekali perkenalkan. Abah Banyak di- sekali Abah di Bitung ini. Jadi perlu kita perkenalkan ya, kalau nama lengkap Haji Harsono Muhammad. Kemarin sudah kelar dari Universitas Stisip Merdeka Manado. Alhamdulillah sudah gelar sarjana sosial. Kita kalau di pasar, kita ini pedagang, toh? Oh, Abah pedagang di Pedagang di pasar Minenet, pedagang jualan pakaian jadi. Tempatnya itu di lorong pertama. Oh, yang dari muka sini, Pak Kang. Iya, dari muka lorong pertama. Jadi saya berdagang ini sudah kurang lebih 21 tahun. Dari tahun 99. Iya. Kita baru umur berapa 4 tahun, berapa 5 tahun. Iya. Sampai sekarang Mbak di situ dong. Sampai sekarang di Tampas itu Itu terus. cuman kayak apa namanya, Pak? Cuma taruh begitu atau ada di toko begitu, Pak? Ya, model toko. Model toko. Iya, model toko. Di dalam pasar. Dalam Pak? pasar ini. Ya. Baru aktivitas saya juga di organisasi. Nah, kalau saya di kampung sini, dong bilang Pateten 3, saya adalah sekretaris LPM, Oh, apa itu, Pak? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. DP Ketua Jamie Paulus. Kita DP sekretaris. Itu baking apa itu, Pak? Artinya orang hanya bisa membawa aspirasi daripada masyarakat, keluar masyarakat. Ya. Kalau ada masalah-masalah begitu, Masalah-masalah, berapa bantu advokasi kan? Iya, orang bantu. Begitu juga saya pribadi, kalau di KKIG saya masuk di wakil sekretaris Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Minta maaf bukan mau apa ya, artinya kita mesti mau bilang jangan sampai. Keseharian, Pak. Oh iya. Baru saya juga sekretaris umum Kerukunan Keluarga Gorontalo Bitung. Ya. Jadi orang-orang yang di apa Hanya- asal Gorontalo di Bitung sini, Pak. Iya, tapi dia hanya skop Pateten 1, 2, 3. Oh. Di kelurahan itu aja. Ya. Hanya di kelurahan itu, Pak. Iya, kelurahan, Kalau di 3 kelurahan. lain, enggak orang lain lagi. Ya, kecuali orang ingin betul-betul memberi diri, mau siap hadir di setiap pertemuan 2 minggu sekali. Oh. Itu pertemuan rutin 2 minggu. Orang mau hitung jadi anggota. Iya, tapi awalnya orang berdiri hanya 3 kelurahan aja. Kelurahan Pateten 1, Kelurahan Pateten 2 dan 3. Ya. Iya, sekarang. Jadi apa nyanda isiap apa nyanda barasa sibuk ini atau mungkin terlalu padat abah jabat jual ada di organisasi aktif bisa abah kepadatan ini enggak mengganggu nyanda. Bagi saya itulah artinya sesuatu yang kayak orang ini kalau memang dengan fisik orang sekarang ini ya, kalau memang sehat orang bisa memberi diri, artinya bisa membagi waktu, ya kan? Tetap harus ada jawaban, itu maksudnya. Artinya sekarang kayak saya juga di Pasar Winenet orang dirikan organisasi Solidaritas Persatuan Pedagang Pasar Winenet. Itu berdiri tahun 2011. Saya di situ sekretaris umum juga 2 periode. Dari 2011 sampai Iya, sekarang kan. 2 periode. Jadi itu Pak kalau yang apa organisasi pedagang pasar Winenet itu Pak itu for apa Musya DP? Banyak sekali itu, jadi artinya dalam hal orang membantu baik itu dalam aktivitas orang berdagang ada masalah, baik itu dengan pemerintah kota atau apapun orang akan bantu.
Itu yang orang bawa untuk lebih organisasi aspirasi. ini Iya. membantu memediasi, Pak. Baru berikut juga orang dalam hal sosial duka atau dalam hal bantuan-bantuan sosial yang perlu orang bantu di mana terjadi banjir atau apa, orang gerakan juga. Cuma karena pandemi ini kemarin ini dia, orang belum bisa bergerak banyak. Semua lini kan aduh. Iya, aduh tak kunci entero ini dia. Pandemi ganggu kan, Pak. Kalau bicara pandemi, Pak, tadi apa justru maksudnya dampak-dampak yang terjadi ini di dunia usaha yang abah geluti ini, begitu juga dampak di apa namanya pasar Winen itu dari abah pribadi ini, apa yang terjadi dong, Pak? Ya, memang pertama masalah pandemi ini yang utama ya mempengaruhi itu sampai pencarian. Secara otomatis kan goyang. Biasa orang boleh dapat sampai 2 juta lebih. Ini mau bilang mau cari ya paling tinggi 25% lah. Artinya bisa membantu orang dalam hal sekarang cuma formakan. Iya, untuk formakan aja. Itu yang setengah mati sekarang. Walaupun orang diberikan kesempatan untuk berdagang, tetapi mana pengunjungnya? Kan sudah tidak ada lagi pengunjung untuk datang untuk berbelanja karena menjaga kurang. Orang cukup berhati-hati gitu, Bang. Begitu juga kan bahan. Yaitu orang biasa ambil Jakarta, sekarang harus terbatas lari ke mana. Mau kirim, Pak, iya, itu persoalan. Sampai sekarang, Pak, bahan baku masih susah mau pengirim. Susah juga. Susah. Terus dorang abah sekarang bajual apa? Cuma tinggal bajual barang sisa dong? Enggak. Atau bahan baku? Ambil di bahan baku di Manado aja. Oh, di Manado. Cuma menambah. Harga beda paling, Pak, kan? Harga jadi beda. Harga yang jadi beda. Berarti itu ada kerugian begitu, Pak? Atau DP pemasukan dari doa abah sendiri itu menurun begitu? Menurun sekali. Masukan kan? Iya. Jadi ini hasil ini pokoknya pendapatan ini selama pandemi ini kurang lebih 4 bulan abah jalan ini ya kurang formakan gitu. Dia yang penting ada hidup. Mbak mau tanya sedikit lebih dalam untuk kios yang ada di sana itu Dora abah sewa begitu atau beli punya sendiri? Ini yang jadi persoalan. Kalau baca status kios yang ada di Pasar Winianet itu memang kalau dari tahun 99 memang itu diberikan oleh pemerintah kota, ditunjuk langsung, penunjukan jelas. Cuma akhir-akhir ini kemarin mulai dari 2017 udah mulai goyang tuh pasar. Sebelum corona goyang, tuan tanah segoyang lebih dulu. Sebelum corona. Ini kan pas pandemi itu kalau misalkan doa abah sewa kios setengah mati lah ini, cuma dapat doi makan, mau bayar doi sewa kios. Itu yang jadi persoalan. Jadi itu jadi bingung. Ini pedagang itu selalu jadi keluhan dorang kasihan. Artinya di saat pandemi dorang harus bayar sewa tanah kepada pemilik lahan yang notabene udah komplain sekarang toh itu dompet tanah. Dari pemerintah kan tidak bisa memberikan bukti apa-apa kok persoalan. Jadi belum ada pembahasan lah menurut dorang. Kalau menurut orang kan pedagang orang yang tahu persoalan itu, iya toh? Tuan tahu kan pasar ini berdiri dari tahun 83. Iya. Kita belum lahir. Sama, kita sendiri belum tahu jago itu cerita tuh tentang keadaan pasar toh. Jadi lahan pasar ini kok jadi ada 3 yang mengklaim bahwa itu masih milik dorang punya. Ya dari dalam itu keluarga Aun Datu, kamari Wilson Jaya, DP di luar jalan itu keluarga Roni Sompotan. Pak, kalau yang apa namanya sekarang ini kisaran berapa DP harga Dora abah Jabastor dan bayar lahan begitu atau bayar toko? Kalau untuk kios ini ada dari semua pedagang iya, cuma abah. Dia klasifikasi kok dia. Nah, kalau klasifikasi per contoh kalau dia ada kios, ada los, ada pengalas. Oh, jadi beda-beda. Beda-beda DP pengalas itu yang cuma datang balas itu. DP bayaran kecil. Kalau los dia masuk di 10.000 per hari. 10.000 per hari. Per hari. Itu buat satu pedagang. Kalau toko lain lagi, Pak? Toko lain. Toko 12.500 per hari. Itu sewa lahan. Belum juga penagihan dari pemerintah kota. Oh, jadi beda, Pak, dong. Sewa lahan, penagihan pemerintah kota. Beda. Apalagi, Pak, selain itu? Kalau pemerintah kota harus bayar itu ya retribusi kebersihan, retribusi pasar. Harus bayar itu. Jadi penagihan pemerintah ada beberapa pos lagi, Pak. Distribusi sama yang tadi begitu, Pak. Cuma 2 retribusi itu per hari, Pak. Itu juga per hari. Kalau yang enggak bayar, Pak, DP konsekuensi apa?
Artinya sekarang itu yang jadi persoalan. Artinya kalau nak bayar juga ini kolektor kan, iya kolektor kan ada. Artinya sekarang ini target, tahu? Di kolektor langsung sapu dah. Oh harus itu. Artinya dia tahu jadi kolektor toh. Sedangkan kolektor motor luar biasa, no, apalagi dong. Di masa sekarang ini so bukan cuma takut aparat, kolektor lesu terus takut. Iya, sampai kolektor tuh takut sekarang. Mbak, bercerita tadi dan kalau Doraba kan saya ngamati ini cuma dapat di masa sekarang ini doi formakan lah masa pandemi itu mesti ngamati situasi. Apakah ada keringanan begitu dari pemilik lahan dan pemerintah terkait situasi sekarang? Nah, mungkin ada kelonggaran nanti bayar satu bulan atau bagaimana, atau mungkin ada pemotongan harga, adanya enggak, Pak? Sampai sekarang belum dia belum. Cuma kita berpikirkan ini artinya kantor ini manusia kan makhluk sosial. Dengan melihat keadaan ini sebenarnya baik dari tuan tanah mau pemerintah bisa melihat lah. Iya toh, karena keadaan begini ya perlulah orang harus menyurat, harus terlalu formal, toh. Sebenarnya yang melihat begini ya ambillah sebuah kebijakan dari mereka, iya toh. Pernah lihat perhatikan ini. Iya, perhatikanlah karena sekarang ini kan contoh bisa enggak menghilangkan retribusi pasar. Kalau kebersihan oke lah. Ya toh, karena menyangkut kebersihan kan harus dibayar orang angka sampah. Tapi retribusi yang lain-lain lah itu. Atau sewa tanah diturunkan sedikit, ya toh. Karena melihat dengan keadaan ini, orang kan ini manusia ini Allah. Kalau cuma baku saya biar kasihan. Jangan sampai orang sudah bayar lahan, bayar retribusi kok nyana makan. Itu yang paling baik. Kalau cuma untung 10.000 selesai. Toh, batombok lagi. Mbak, pertanyaan terakhir sebelum mau tutup terampe diskusi ini loh, sebenarnya tergantung sekali mengingat waktu itu apa juga mungkin dikesibukan. Ada aspirasi mungkin atau mungkin ada unek-unek dari Abah yang Abah mau sampaikan gitu? Boleh juga, artinya sekarang begini dengan latar belakang kita Kang, kita kemarin pas ada persoalan jalan tol ini dia. Boleh enggak kita mau sampaikan? Oh boleh. Boleh sekali ya. Kan artinya jadi catatan lah, kesempatan kan kita ada ngunia ada. Kita perlu sampaikan. Kita enggak tahu ini persoalan. Iya. Kemarin, jadi kemarin pas masyarakat Pateten 3 yang tinggal di belakang Masjid Al-Azhar, mantan lurah Pak Bersatu Makansing, dengan ada Bapak Kaida Juli, dorang memberikan informasi kepada saya. Artinya talut penahan tanah, dinding penahan tanah tol itu ada kan retak. Jadi saya ke sana, kemarin saya ke sana. Saya ke sana. Tanggul begitu, Pak Kang? Iya, ini kan hanya talutnya kan cuma kayak buku ini aja begini. Kaki ayam setengah kok ini. Nyandak tanam begitu, Pak? Iya, ini barang memang udah tegale, tapi kalau setelah mau lihat kalau dari posisi atas gunung itu kan kalau lama-lama kan dia bisa tak kikis itu. Jadi saya sempat foto. Kalau begitu di posisi, DP bahaya bagaimana maksudnya? Artinya sekarang kita kan tak bisa menjamin. Ini bicara jalan tol kan difungsikan, orang dia tahu berapa tahun DP lama. Iya. Mau dia 20 tahun mungkin kurang, mau bilang 30 tahun pasti kurang. Toh? Nah, sekarang dinding penahan tanah ini ada di dekat dengan rumah masyarakat, dekat juga dengan rumah ibadah. Nah, siapa yang bisa menjamin kalau dia bisa bertahan? Atau dia merubuh ini dia, siapa bisa jamin? Nggak ada, itu makanya saya bilang sama Pak Ebung, Tompi mantan lurah, ini orang harus menyurat ke Jasa Marga. Artinya supaya bisa ditinjau lagi. Toh, mungkin bisa dibebaskan orang ini yang ada di dekat dinding penahan tanah tol ini, ya toh? Karena ini kok dia rubuh kok di siang-siang orang yang ada dalam rumah, no problem. Toh? Ini satu keluarga kok ada tidur, wanggoro kon dia rubuh kage, iya toh? Pigi semua. Benar Pak, kalau sejauh ini maksudnya dari pemerintah sendiri itu enggak soroti ini, maksudnya enggak lihat atau kasih informasi begitu kepada Bapak terkait tanggul ini. Dari kelurahan sudah Pak Lurah. Langsung pernah respon. Iya, Pak Lurah sudah. Responnya bagaimana itu, Pak? Artinya dorang mau minta petorang LPM backing dan menyurat, nanti dorang yang mengetahui. Maka saya langsung buat TP surat. Jadi ada dua Kak tuntutan orang di situ. Artinya akses jalan yang di atas, ini kan itu kan tidak dibayar oleh PPK atau Jasa Marga. Itu harus turun ke bawah, harus diganti jalan itu karena itu akses pintu, bisa pintu keluar, pintu masuk. Kalau cuma satu akses kan setengah mati itu orang. Apabila ada duka, ada pesta, mau lewat mana mau keluar ini?
Sedangkan Pak putar begini tadi cukup susah Pak. Iya, ini Itu nih boleh mau keluar kalau tidak salah situ atau boleh? memang patrosin jalan buntu kok. Sedangkan orang nama sering motor sedikit. So setengah mati itu, no, itu tadi bilang ini jalan buntu. So ini boleh mau tere-tere kecuali tabrak orang ke rumah. Jadi itu yang jadi persoalan kemarin orang di Pateten 3. Jadi ini surat saya bikin semua, no? Saya bikin semua di surat, kurang mau kirim ini. Oh. Cuma jadi So, baru mau kirim ini Pak atau so kirim? baru mau kirim. Jadi mau minta tanda tangan masyarakat dulu. Artinya kan betul-betul ada dukungan dari masyarakat, bukan cuma maunya Jamie Paulus dan kita. Saya kan memang real bahwa masyarakat Iya, aspirasi yang terhadap bawah, iya. Pak, kalau selain persoalan tanggul ini ada lagi enggak Pak? Aspirasi dari Abah. Kalau mau cerita persoalan sampai sekarang kan banyak. Kayak tadi bilang tadi tuh cerita awal pasar Vinenet ini dia. Ya kalau bolehlah pemerintah perhatikan Iya. persoalan itu status. distribusi tadi, Pak. Bukan, dengan status tanah ini Status tanah lagi. harus diselesaikan. Persoalan kan sudah ditagih oleh pemerintah dari tahun 80-an. 83. Dari tahun berapa Pak tadi itu DP persoalan tanah? 2017 dong komplit. 2017. Hah? Ini belum Covid memang, Kang. Belum Covid memang so bagi. Jadi ini status tanah pasar yang orang tahu pedagang kan tahun 83 sudah jadi hak milik pemerintah. Yang orang tahu pedagang. Iya. Tiba-tiba 2016, 2017 digoyang. Banyak yang klaim Klaim bahwa itu orang petana yang semestinya pemerintah harus cepat. Toh, orang so demo, so apa tapi Oh, pernah demo, Pak? so pernah demo, orang Demo pernah di mana? tuh di demo ke pemerintah kota dan Demo di kantor wali kota, kantor DPR dang. DPR. Iya. Kapan itu, Pak? Tahun berapa? Itu 2016. 2016. Iya. Ada boleh berapa semua pedagang, Dang? Iya, semua toh kan tutup pasar satu hari. Oh, ada tutup pasar satu hari. Tutup, ya, ada jual satu hari. Terus siapa yang terima, Pak, waktu ada demo itu 2016? Masih anggota dewan yang periode Yang lalu itu. ya yang lalu Oh, dong. anggota dewan langsung yang terima. Iya, dorang terima Pak. Kalau respon dari anggota dewan apa waktu demo itu? Itu kalau Katanya dari orang dewan menyampaikan kalau boleh ya pemerintah cepat selesaikan dong, dibayarkan. Waktu DP itu deal pemerintah mau selesaikan. harus selesaikan, iya. Mau jadi bagaimana? Jadi Jadi status jadi pemerintah begitu. iya, jadi statusnya pemilik lahan pemerintah. Marso sampai Covid ini nyada ya, kelar. Aduh, apalagi Covid. Sampai Covid semua kelar lagi. Ini sekarang kau ada bertanya, pedagang bertanya, kau bagaimana, Pak? Orang mau, tapi bilang bagaimana? Tolong gerakan, tolong dibatasi. Ini boleh. Sedangkan baku dapat setengah mati, toh? Itu yang setengah mati sekarang. Ini so bajalang ini kan orang so lebih hari lebih ya. Nggak lama ini ada yang mau gulung tikar ini dia. Kurang mau tunggu gulung tikar kan pedagang. Bagus kalau ada tikar, kalau nyari tikar mau gulung apa? Pak? Oke, Pak. Terima kasih Pak untuk waktu. Semoga Ya. persoalan-persoalan yang ada tetap cepat diselesaikan Pak dengan Tuhan katu nyana akan tutup mata atau yakin sama-sama Itu. Pak. Iya. Juga kita mau terima kasih penghuni. Artinya sekarang Ngoni bisa sampaikan ini, mungkin akan ditonton. Siap. Toh, ini kan diliput, mudah-mudahan ya bisa ditonton dan bisa dilihat baik itu pemerintah setempat, toh, terutama wali kota, wakil wali kota, toh. Iya, artinya yang menjadi kendala baik itu di lingkungan Pak kita yang ada di Pateten 3 dan di Pasar ini toh mohon diperhatikan toh. Sebenarnya persoalan sekarang ini yang Selesai. paling harus diselesaikan persoalan masyarakat yang di kelas bawah Pak tuh. Iya, itu. Karena dampak ekonomi, dampak kesehatan paling setengah mati Pak. Orang masyarakat. Oh iya, itu lagi. Oke Pak, terima kasih. Oke, dah, sama-sama. Di sini, Pak. Oke, mantap. Selamat siang. Siang, Jangan mantap. lupa like and subscribe channel No Limited Studio.